Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dalam keadaan tidak kurang satu apapun, sehingga dapat mudah menerima materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Oke, anak-anakku sekalian, minggu lalu kalian sudah melaksanakan ujian tengah semester. Saya berharap hasil daripada ujian kalian memperoleh nilai-nilai yang terbaik, khususnya mata pelajaran desain grafis. Oke, saya berharap seperti itu. Kita kembali lagi kepada materi yang akan saya sampaikan. Sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester, kita telah mempelajari tentang unsur-unsur desain grafis. Saya mengulas sedikit unsur-unsur tentang desain grafis. Oke, kita buka saja slide yang sudah saya persiapkan. Oke, jadi yang dimaksud unsur adalah sesuatu yang membentuk. Artinya apa? Kalau kita berbicara dengan unsur-unsur desain grafis, berarti segala sesuatu yang membentuk hasil karya dalam sebuah desain grafis. Di antaranya apa? Di antaranya adalah garis, ya. Garis, kemudian ada tipografi. Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis huruf, ukuran-ukuran huruf. Itu nanti dipelajari pada tipografi. Kemudian warna. Warna di sini juga sangat mempengaruhi karya sebuah desain grafis, ya. Contohnya misalkan ketika kita melihat warna merah, otak kita akan berpikir, apa sih maksudnya warna merah itu? Pasti yang terpikir dalam benak kalian adalah sesuatu yang katakanlah misalkan sebuah larangan, bisa mengartikan itu adalah sebuah larangan atau dilarang. Jadi warna juga merupakan salah satu unsur yang membentuk dalam sebuah karya desain grafis. Kemudian gelap terang juga mempengaruhi. Jadi ketika ada sebuah gambar, nanti akan terlihat gradasi antara dari unsur gelap ke terang akan terlihat, dan itu juga melambangkan atau menggambarkan karya seni tersebut. Kemudian tekstur dan ruangan. Oke, itu minggu lalu kita sudah pelajari walaupun belum seluruhnya. Hari ini kita akan tuntaskan, ya, bagaimana menerapkan desain grafis, unsur-unsur desain grafis itu pada sebuah program Photoshop atau Corel Draw. Oke, jadi tujuannya kalian mempelajari materi ini adalah ketika kalian membuat sebuah karya seni, kalian sudah memahami untuk siapa karya seni ini kalian buat. Contohnya misalkan ketika kalian membuat sebuah gambar untuk dikhususkan kepada anak-anak yang usia anak-anak, contohnya misalkan untuk anak-anak TK, maka kalian akan membuat sebuah gambar yang berhubungan secara psikologis, berhubungan dengan anak-anak sebagai penerima dari informasi yang akan kita buat dalam sebuah karya desain grafis. Contohnya misalkan ketika dalam sebuah TK, ya, sebuah TK itu biasanya ada gambar-gambar. Nah, biasanya gambar itu pun akan memiliki tema sesuai dengan si pengguna atau penikmat daripada karya desain grafis yang kita buat, ya, baik dari sisi warnanya, dari sisi gambarnya. Coba kalian bayangkan ketika kalian ke TK, pasti kalian akan melihat gambar-gambar mungkin anak-anak yang sedang bekerja bakti atau anak-anak yang sedang bercandaria, ada tanaman, ada tumbuhan, ada binatang, yang semua gambarnya tersebut berhubungan dengan si penerima hasil karya desain grafis itu sendiri. Jadi tujuannya kalian mempelajari daripada unsur-unsur desain grafis ini adalah kalian dapat menempatkan apa yang akan kalian buat dan kepada siapa akan kalian buat gambar tersebut. Contoh lain misalkan ketika kalian membuat sebuah
poster untuk hari 17-an, kalian tidak akan mungkin menggambarkan misalkan gambar taman, itu kan kemungkinan kan akan kecil. Kenapa? Karena tema yang akan kalian buat adalah tema tentang hari kemerdekaan. Maka jenis-jenis huruf, garisnya itu harus menggambarkan bahwa kesan itu harus ada kesan yang apa? Yang tegas, yang jelas, ya, yang meriah. Kenapa? Karena kita membuat tema tentang poster tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian jenis hurufnya pun harus disesuaikan. Tidak mungkin kalian membuat membuat desain untuk untuk poster 17 Agustus disamakan dengan membuat tulisan seperti kalian membuat undangan. Kalian coba kalau misalnya kalian perhatikan ketika kalian membuat undangan atau mungkin melihat undangan dari orang tua kalian, dia tulisannya agak landai seperti Latin. Kenapa? Karena itu mengandung makna adalah permohonan, mengandung makna hubungan yang hubungan yang luas, ya. Jadi berbeda antara kalian membuat teks yang sama tetapi jenis hurufnya berbeda, dengan tujuannya kepada siapa kita membuat itu dan temanya buat apa. Kalau untuk temanya pernikahan, maka kalian akan membuat tulisan-tulisan seperti landai, seperti tulisan Latin. Tapi kalau misalkan tulisan untuk hari kemerdekaan sesuatu larangan, maka kalian akan membuat tulisan itu sejelas mungkin agar orang ketika melihat itu mereka memahami, oh ini tulisan tentang 17-an, oh ini tentang undangan, oh ini tentang larangan. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi tujuan dari kalian mempelajari unsur-unsur desain grafis ini, kalian akan benar-benar memahami apa yang akan kalian buat, ya, baik dari sisi warna, garis, besarnya huruf, ruangan, besar kecilnya, kemudian terang gelapnya, itu akan disesuaikan dengan tema yang akan kalian buat dan kepada siapa hasil karya kalian akan kalian sampaikan. Ya, jadi itu tujuan utama kalian. Ya, oke, kembali kepada materi lagi. Jenis tadi telah kita bahas tujuan daripada pembelajaran ini. Oke, jenis dan makna garis dalam desain grafis. Oke, ini adalah salah satu atau beberapa jenis dari garis. Kalian bisa melihat dan mempelajari sifat-sifat atau makna yang terkandung dalam sebuah karya desain grafis. Ada yang dalam bentuk garis lurus, garis lengkung, dan macam-macam. Ini ada spiral, ada lurus tebal. Ini mengandung makna. Jadi makna ini bisa kalian tempatkan ketika kalian membuat sebuah hasil karya desain grafis. Ya. Jadi seperti itu tujuannya, kalian benar-benar memahami isinya kepada siapa dan temanya seperti apa. Oke, kemudian apalagi selain itu, kita adalah tipografi. Ya, tipografi itu seperti warna ya. Tipografi adalah huruf. Jadi yang mengatur jenis-jenis huruf. Nah, jenis-jenis huruf pun itu akan berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, misalkan kalian membuat seperti misalkan kita membuat surat. Tidak mungkin dalam semua surat itu menggunakan huruf tebal semua. Ya, pasti ada yang pertama ada huruf tebal, yang kemudian diikuti dengan huruf-huruf yang kecil, sehingga akan terkesan itu memiliki tata krama. Coba kalian bayangkan ketika kalian membuat sebuah teks surat tapi dengan tulisan huruf besar semua. Apa yang akan ada dalam benak kalian ketika kalian membaca surat itu? Ya. Jadi huruf itu mengandung makna juga. Ya, kepada siapa tadi sesuai dengan temanya.
itu hurufnya. Kemudian jenis hurufnya seperti apa? Tidak mungkin kalian membuat sebuah surat surat undangan dengan menggunakan jenis huruf yang seperti jenis-jenis huruf yang army. Jadi bentuknya seperti tegas itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalian membuat surat untuk sebuah undangan. Ya, itu unsur daripada tipografi. Kemudian warna. Ya, warna pun akan mempengaruhi daripada hasil karya seni yang akan kalian buat dalam sebuah desain grafis. Contohnya misalkan ketika kita membuat sebuah poster poster 17 Agustus ya, otomatis yang warna dominan itu adalah warna merah dan putih. Kenapa? Karena disesuaikan dengan tema yang akan kalian buat. Dan tema tersebut untuk siapa? Untuk khalayak ramai, untuk umum. Ya, jadi kalian juga harus menyesuaikan dengan tema dan untuk siapa ini hasil karya seni kalian akan kalian sampaikan. Kemudian contoh lain penggunaan warna adalah misalkan ketika kalian melihat sebuah larangan ya, biasanya yang paling dominan dalam sebuah larangan apa warnanya? Kan nggak mungkin warna hijau, warna merah, warna hijau, warna biru. Nggak, rata-rata mereka akan memaknai sebuah larangan itu dengan tulisan berwarna merah. Contohnya kalian bayangkan ketika kalian dilarang parkir, pasti tulisannya adalah P lingkaran dan di dalamnya itu akan berwarna merah ya. Jadi ketika kita melihat dari jauh, oh itu berarti sebuah larangan. Artinya apa? Berarti warna itu melambangkan sebuah peringatan atau larangan ya. Oke, kemudian misalkan dalam hal lampu merah, itu berarti kan ada sebuah unsur-unsur yang mengandung makna. Contohnya misalkan warna merah kita mengandung arti apa? Berarti kita harus berhenti. Warna kuning mengandung makna apa? Berarti kita harus bersiap-siap untuk jalan. Kemudian warna hijau berarti kita harus jalan ya. Jadi warna juga akan mengandung pemahaman atau makna-makna daripada hasil karya seni kita ya. Kemudian gelap dan terang juga ini akan mempengaruhi daripada hasil karya seni kita. Contohnya misalkan biasanya itu digunakan untuk backgroundnya ya. Kadang-kadang misalkan dalam bentuk gradasi dari warna merah ke warna dari warna merah gelap sampai ke warna merah terang atau warna merah muda, dari biru tua ke biru muda, itu pun akan mengandung sebuah arti ya, gelap terang. Kemudian tekstur biasanya itu akan digabungkan dalam sebuah karya desain grafis sesuai dengan tema yang akan kalian buat. Oke, kemudian ruangan ini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah ketika kita melihat sebuah gambar, ada kesan gambar itu kecil ya, ada kesan gambar itu terlihat besar dalam sebuah karya desain grafis ya. Jadi itu pun mengandung atau kelengkapan dari sebuah unsur-unsur desain grafis. Oke, mungkin itu saja tentang unsur-unsur desain grafis yang saya sampaikan. Saya berharap kalian dapat menerima informasi yang saya sampaikan. Kalian bisa gali lagi dengan dengan mencari informasi tentang unsur-unsur desain grafis. Oke, anak-anakku sekalian, nanti akan saya lanjutkan tentang bagaimana unsur-unsur desain grafis itu kita terapkan dalam software desain grafis ya. Oke, nanti video yang kedua nanti akan saya sampaikan. Materi saat ini saya cukupkan, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Tetap ketika misalkan ada materi yang ada yang kurang paham, kalian bisa nanti bertanya dengan saya ya melalui WA atau langsung saja. Oke, saya cukupkan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.